Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Dunia Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKD/TIU algoritma untuk soal CPNS. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian sehingga bisa menyelesaikan soal-soal tes CPNS yang akan kalian lakukan. Silakan simak video berikut ini. Soal yang pertama, Lilis membeli HP dan menjualnya kembali seharga Rp1.500.000 dengan keuntungan 25% dan diskon 25%. Berapakah modal Lilis dan berapa harga jual awal sebelum didiskon? Kita lihat di sini. Dia menjual lagi dengan harga Rp1.500.000. Nah, kita cari modalnya dulu. Modal tadi mendapat keuntungan 25%. Nah, di sini kalian lihat 25% selisih antara modal dan keuntungan nantinya. Sehingga untuk modal itu 100 per 100 tambah 25 ini didapat dari 25% keuntungan dikali dengan harga jualnya tadi Rp1.500.000. Sehingga di sini sama dengan 100 per 125 kali 1.500.000. Hasilnya 1.200.000. Ini modalnya. Jadi modal pembelian HP itu 1.200.000. Dan sekarang kita cari harga jualnya, harga jual awal sebelum dikasih diskon. Karena diskonnya ditulis 25%. Nih. Sehingga harga jual sebelum di diskon 25% sama dengan 100 per 100 kurang 25. 25 ini dari mana? Diskonnya 25% tadi. Sehingga ini dikali dengan 1.500.000. Sehingga hasilnya 100 per 75 kali 1.500.000 sama dengan 2 juta. Sehingga harga jualnya 2 juta, modal awalnya 1.200.000. Jadi jawabannya yang D di sini. Kita lanjutkan soal nomor 2. Raffi menjual laptop 10.800.000 dengan kerugian 10%. Berapakah harga pembelian laptop tersebut? Nah, di sini dilihat kerugiannya 10%. Jadi harga beli dengan kerugian 10% sama dengan 100 per 100 dikurang 10. 10 di sini didapat dari 10% kerugian dikali dengan 10.800.000. Hingga 100 dibagi 90 dikali 10.800.000
Sehingga hasil akhirnya 12 juta. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika 15 pekerja dapat mengaspal 18 km dalam waktu 24 hari, berapa hari yang diperlukan jika 40 pekerja mengaspal jalan 22 km? Ini materi perbandingan. Kita coba mencarinya. Di sini ada yang pertama 18 km. Itu dikerjakan dalam waktu 24 hari oleh 15 pekerja. Kemudian ada 40 pekerja, jalannya ada 22. Berarti di sini per 22. Yang 18 km, yang ini 22 km. Per di sini 40 pekerja, berarti di sini 40. Nah, di sini N-nya kita nggak tahu, kita cari dulu N-nya. Sekarang kita kalikan, masih 18 per 22 sama dengan 24 kali 15, 360 dibagi 40 N. Ini kali silang saja, sehingga N-nya sama dengan 22 dikali 360 dibagi 18 kali 40. Sehingga di sini sederhanakan. Ini 360 dibagi 18, 20 dengan 40, di sini sisa 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan di soal nomor 4. Suatu proyek renovasi rumah akan selesai selama 30 hari dengan pekerja 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan proyek terpaksa dihentikan 4 hari karena kehabisan uang. Jika proyek ingin selesai tepat waktu, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah, kita coba. Untuk yang pertama di sini dilihat 30 hari 15 orang. Berarti kita lihat jumlah total dari hari orangnya. Sini jumlah totalnya sama dengan 30 hari dikali 15 orang sama dengan 450 hari orang. Jadi totalnya sebanyak 450 ini. Kemudian untuk yang kalimat kedua, setelah 6 hari pelaksanaan proyek terpaksa dihentikan 4 hari. Berarti selama 6 hari sama dengan 6 dikali 15 orang sama dengan 90 hari orang. Kemudian selama 4 hari dihentikan karena kehabisan uang. Ya, untuk yang 4 hari itu sama dengan 4 hari. Karena nggak ada yang kerja, berarti di sini dikali dengan 0. Sehingga 0 hari orang. Nah, dilihat di sini sudah 10 hari.
Sedangkan pelaksanaannya selama 30 hari. Berarti sisanya berapa hari? Sisanya 20 hari. Dapatnya dari 30 dikurang 6 dikurang 4. Sehingga yang 20 hari sama dengan 20 hari kali N-nya berapa? Kita belum tahu. Kita cari dulu, kita misalkan dengan N. Sehingga di sini jumlahnya 450 dikurang 90 yang 6 hari tadi. 450 dikurang 90 hari orang. Sehingga di sini kita anggap 20N sama dengan 360. Sehingga N-nya 360 dibagi 20 sama dengan di sini 18. Nah, dilihat. Jumlah orang yang dibutuhkan adalah 18 orang. Di soal tadi di awal pekerjanya hanya 15 orang. Sehingga pekerja tambahannya adalah selisih dari 18 dan 15 ini, yaitu 3. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 30 hari. Jika pemilik rumah ingin mempercepat penyelesaiannya dalam waktu 24 hari, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Sini perbandingannya berarti 8 dikali 30 akan sama dengan 24 dikali dengan N. N ini berapa banyaknya orang. Sehingga N-nya sendiri sama dengan 8 kali 30 dibagi 24. Sama dengan 240 dibagi 24. Sama dengan 10. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. 4 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 27 tahun. 11 tahun yang akan datang 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6. Berapakah jumlah usia yang tua saat ini? Nanti kita hitung yang saat ini ya. Kita anggapkan dengan saat ini. Untuk pernyataan pertama atau kalimat pertama, 4 tahun yang lalu. Berarti masing-masing dikurang dengan 4. Jumlah 2 orang bersaudara adalah 27 tahun. Yang pertama, A, kita misalkan dengan yang tua. Kemudian B-nya kita misalkan dengan yang muda. Saudara mudanya. Maka di sini A dikurang 4 ditambah B dikurang 4 juga sama dengan 27. Ini 4 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita sederhanakan A tambah B dikurang 8 sama dengan 27. Sehingga didapat A tambah B sama dengan 35. Kemudian kalimat yang kedua, 11 tahun yang akan datang 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6. Jadi masing-masing ditambah dengan 11. Tadi persamaan 1. Yang keduanya di sini 11
ditambah 2 kali usia yang tua, 2A, sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6. Sama dengan, ini ditambah 11 juga ya, karena yang akan datang 11 tahun. Sama dengan 11 tambah 2B ditambah 6. Kita sederhanakan di sini bahwa 2A dengan 2B-nya satukan. 2A dikurang 2B sama dengan 11 tambah 6, 17. Ini jadi pindah ruas negatif. Sehingga 2A dikurang 2B sama dengan 6. Sama-sama dibagi 2. A dikurang B sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah usia yang tua? Berarti yang ditanya adalah yang A. Maka di sini dari persamaan 1 dan persamaan 2, A tambah B sama dengan 35. A dikurang B sama dengan 3. Kita hilangkan yang B. Di sini satunya positif, satu negatif. Berarti kita jumlahkan. Di sini 35 tambah 3, 38. B ditambah min B, habis. A ditambah A, 2A. Sehingga A-nya adalah 38 dibagi 2. Sama dengan 19. Jadi, usia yang tua adalah 19 tahun. Nomor 7, hasil penjumlahan 33 1/3% dari 66 dan 37,5% dari 240 adalah, kita cari satu persatu dulu di sini. 33 1/3 itu sama halnya dengan 33,3 atau 33,33. Sehingga di sini 33,33% artinya per 100 dikali 66 itu sama dengan 22. Kemudian yang kedua 37,5 per 100 kali 240 sama dengan 90. Ini hasil penjumlahan, berarti tinggal dijumlahkan antara 22 dan 90. Hasilnya adalah 112. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Dalam suatu komunitas lintas hobi yang anggotanya 250 orang, terdapat 70 orang penikmat kopi. Sini 70 orang. 67 orang penikmat buku, 65 orang penikmat musik, 20 orang penikmat kopi dan buku, 26 penikmat buku dan musik, 29 penikmat kopi dan musik, dan 5 orang penikmat tiganya. Berapa jumlah anggota yang hanya menjadi penikmat kopi, musik, dan buku saja? Kita buat di sini ada 3 lingkarannya. Di sini pertama tadi adalah penikmat kopi. Kemudian yang kedua adalah penikmat buku. Yang ketiga adalah penikmat musik.
Kita lihat dulu yang penikmat ketiganya, yaitu 5 orang. Kita letakkan di irisan paling tengah di sini. 5. Ini berarti penikmat ketiganya mereka, karena beririsan dari kopi, buku, dan musik. Kemudian kita mulai satu persatu. Untuk yang irisan tengah di sini ada 3 juga nanti. Yang pertama adalah 29 penikmat kopi dan musik. Nih, kopi dan musik. Karena penikmat kopi dan musik tadi 29, sedangkan sudah diambil 5 dari penikmat ketiganya, berarti sisanya di sini tinggal 29 dikurang 5, yaitu 24. Kemudian untuk 26 penikmat buku dan musik. Buku dan musik 26. Tapi sudah diambil 5. Tinggal sisa 21. Kemudian di sini penikmat kopi dan buku. Kopi dan buku penikmatnya ada 20. Sudah diambil 5. Sisanya tinggal 15. Nah, sekarang kita lihat yang penikmat masing-masing kopi saja atau buku saja atau musik saja. Kita lihat yang pertama ada 70 orang penikmat kopi. Kita fokus di sini lingkaran kopi. Ada 70 orang. Sudah diambil 20 ditambah 24. Sudah 44. Sehingga sisanya untuk penikmat kopi adalah 26. Kemudian untuk penikmat buku ada 67. Kita lihat di sini lingkaran buku sudah diambil 15, 5, dan 21. Sisanya adalah 26. Kemudian yang terakhir kita lihat musik. Musik di sini penikmatnya ada berapa tadi? 65. 65 sudah diambil 5, 21, dan 24. Sehingga sisanya tinggal 15. Nah, yang ditanya tadi adalah jumlah anggota yang hanya menjadi penikmat kopi, musik, dan buku saja. Berarti yang terluar di sini 26 ditambah 26 ditambah 15 sama dengan 52 ditambah 17. Berarti 67 orang. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. X dikurang Y sama dengan 10. Yang ditanya X dikali Y. Sini kita ingat bahwa X min Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan nilainya tadi X dikurang Y 10 berarti 10 kuadrat. Sehingga di sini yang X kuadrat tambah Y kuadrat ini nilainya 20 dikurang 2X kali Y sama dengan 100. Di sini yang ini pindah ruas, tinggal 2 min 2XY
sama dengan 100 dikurang 20. Min 2XY sama dengan 80. Sehingga X dikali Y-nya adalah 80 dibagi min 2. Jadi X kali Y-nya sama dengan min 40. Jawabannya yang C. Untuk soal yang terakhir, di sini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. X dikali Y sama dengan 4. Yang ditanya X ditambah Y. Perlu diingat bahwa X ditambah Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Sehingga X ditambah Y itu akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Sini X kuadrat ditambah Y kuadrat nilainya adalah 4. Berarti yang ini adalah 4. Ditambah X dikali Y sama dengan 4. Berarti tambah 2. X kali Y-nya diganti dengan 4. Sehingga di sini 4 ditambah 8 sama dengan akar dari 12. 12 itu berapa sih? 12 itu adalah perkalian antara 4 dan 3. Sehingga yang 4 ini kita akarkan jadi 2 akar 3. Jawabannya yang B. Demikianlah pembahasan soal-soal TIU untuk tes CPNS. Semoga kalian bisa paham dan mudah dalam menyelesaikan tes CPNS nantinya. Jangan lupa kalian support channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share videonya. Semoga terus bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.